Masing-masing membuka wajahnya, jangan semua gitu. Langsung, bismillah. Sini langsung. Ya Pak, saya judulnya Pembaharuan Jamaluddin Al-Afghani. Baik, salah satu tokoh modern yang melahirkan ide-ide pembaharuan Islam ini adalah Jamaluddin Al-Afghani. Jamaluddin Al-Afghani adalah seorang pemimpin pembaharuan dalam Islam yang tepat tinggal di aktivitasnya berpindah dari satu negara Islam ke negara Islam lain, serta pengaruhnya terbesar ditinggalkan di Mesir. Dia dikenal sebagai seorang pembaharu politik dunia Islam pada abad 19. Jamaluddin Al-Afghani lahir di Asadabad, dekat Kanar di distrik Kabul, Afghanistan, tahun 1839 dan meninggal di Istanbul tahun 1897. Tetapi penelitian dari sarjana menunjukkan bahwa ia sebenarnya lahir di kota yang bernama Asadabad, tetapi bukan di Afghanistan melainkan di Iran. Ia adalah seorang pembaharu yang berpengaruh di Mesir. Pendidikannya sejak kecil sudah diajarkan mengaji Al-Quran dari ayahnya sendiri, di samping bahasa Arab dan sejarah. Sampai usia 18 tahun, ia dibesarkan dan belajar di Kabul. Pada usia ini, ia sangat tertarik kepada studi falsafat dan matematika. Menjelang usia 19 tahun, ia pergi ke India selama lebih dari 1 tahun. Dari sanalah ia menuju Mekah untuk beribadah haji. Dari Mekah ia kembali ke tanah airnya. Ketika berusia 22 tahun, ia telah menjadi pembantu dari Pangeran Dost Muhammad Khan di Afghanistan. Di tahun 1864, ia menjadi penasehat Sir Ali Khan. Berbicara abad pembaharuan dalam Islam, maka tak lepas dari seorang tokoh yang merupakan sosok penting dalam pembaharuan Islam, Jamaluddin Al-Afghani, seorang pembaharuan yang memiliki keunikan, kekhasan, dan misterinya sendiri. Berangkat dari pembagian corak keislaman di atas, Afghani menempati posisi yang unik dalam menanggapi dominasi Barat terhadap Islam. Salah satu sisi, Afghani sangat moderat dengan mengakomodasi ide-ide yang datang dari Barat. Ini dilakukan demi memperbaiki kemerosotan umat. Namun di sisi lain, Afghani tampil begitu keras ketika itu berkenaan dengan masalah kebangsaan atau mengenai hal-hal yang berkaitan dengan keislaman. Dengan segenap kesadaran dan semangat intelektual serta tanggung jawab sebagai seorang Muslim, ia hadir demi menegakkan nasionalisme, patriotisme, serta yang paling utama adalah izul, kemuliaan Islam. Ia berusaha menyadarkan masyarakat Muslim yang masih sakau dalam mengenang kejayaan Islam di masa lalu. Dengan demikian, demi terrealisasinya keinginan dalam memajukan Islam, setidaknya terdapat 2 keadaan yang mesti dilakukan oleh umat Muslim. 1, perubahan radikal signifikan dalam pola pikir mengenai ilmu pengetahuan dari yang sebelumnya bercirikan kekakuan kepada keterbukaan dan rasionalisme. Dan 2, perlawanan terhadap segala bentuk penjajahan yang dilakukan oleh imperialisme Barat. Demikian beberapa pemikiran Jamaluddin Al-Afghani agar umat Islam mencapai kemajuan. Ia telah menimbulkan pemikiran pembaharuan yang mempunyai pengaruh besar dalam dunia Islam. Ide-ide pembaharuan Jamaluddin Al-Afghani. 1. Pelestarian kegiatan ijtihad. Pelestarian ijtihad menurut Jamaluddin Al-Afghani adalah perenungan kembali secara mendalam nilai-nilai Islam,
dengan cara mengadakan ijtihad terhadap Al-Quran, menghilangkan fanatisme mazhab, menghilangkan taklid golongan, menyesuaikan prinsip Al-Quran dengan kondisi kehidupan umat, melenyapkan khufarat dan bid'ah, dan menjadikan Islam sebagai satu kekuatan positif untuk mengarahkan kehidupan. 2. Salafiyah. Jamaluddin Al-Afghani yang mengembangkan pemikiran dan gerakan Salafiyah, yakni aliran keagamaan yang berpendirian bahwa bentuk dapat memulihkan kejayaan. Umat Islam harus kembali kepada ajaran Islam yang masih murni seperti yang dahulu diamalkan oleh generasi pertama Islam, yang juga biasa disebut salaf atau pendahulu yang saleh, yaitu Muhammad SAW, yang membawa ajaran Islam yang murni. Yang sebenarnya Afghani bukanlah pemikir Islam yang pertama yang mempelopori aliran Salafiyah. Ibnu Taimiyah telah mengajarkan teori yang serupa. Begitu pula Syekh Muhammad Abdul Wahab pada abad ke-18. 3. Pemurnian ajaran Islam. Memurnian ajaran Islam dari segala unsur tahayul, bid'ah, dan khurafat. Gerakan ini berusaha mengembalikan Islam kepada sumber aslinya, membersihkan tauhid dan syirik, membersihkan ibadah dan bid'ah, mengajarkan hidup sederhana sebagai pengganti kemewahan. Hidup yang melanda kaum muslimin saat itu. Yang keempat ada bidang politik. Jamaluddin Al-Afghani dipandang sebagai seorang pahlawan yang besar mencurahkan kehidupannya untuk membela Islam dari serangan Barat, tidak hanya secara keagamaan, intelektual, dan kultural, melainkan juga politik. Al-Afghani adalah salah seorang pelopor pemikiran politik Islam modern paling termuka yang mengilhami munculnya berbagai gerakan sosial politik di seluruh dunia muslim. Ia adalah seorang Al-Afghani selalu mendasarkan kegiatan agama dan politiknya pada ide-idenya pembaruan dalam Islam. Ia adalah seorang yang anti terhadap pemerintah otoriter. Perjalanan politiknya ke berbagai negara pun patut mendapat sorotan. Semua ia lakukan untuk menggoyang posisi penguasa otoriter, pengusaha yang keluar dari rel amanat, dan juga untuk melawan dominasi Barat dan negeri-negeri Muslim. Adapun ide-ide pembaruan Jamaluddin Al-Afghani dalam bidang politik adalah sebagai berikut. Pan-Islam. Salah satu ide Al-Afghani yang paling populer adalah Islamisme. Ia bahkan dianggap orang yang telah paling bertanggung jawab dengan ide tersebut. Dengan pemikiran ini, Al-Afghani umumnya dipandang sebagai penganjur yang sebenarnya entitas politik Islam universal yang pada proyek politiknya terpusat pada pan-Islamisme atau persatuan dan kesatuan negara Muslim. Yang kedua ada Al-Hizb Al-Watani, Partai Nasional dan Pemerintahan Republik. Gerakan politik yang dilakukan Jamaluddin Al-Afghani yaitu menyebarkan ide pan-Islamisme di dunia Islam. Untuk mencapai ide ini, pada tahun 1879 atas usaha Afghani, terbukalah Partai Nasional Al-Hizb Al-Watani di Mesir. Tujuan partai ini tersebut antara lain memperjuangkan pendidikan universal, menyelenggarakan kebebasan pers, pemasukan unsur-unsur Mesir ke dalam posisi bidang militer, dan sebagainya. Gerakan ini pada tahun 1838 Masehi telah membangkitkan semangat umat Islam dalam menggalang persatuan dan kesatuan
dalam menentang penjajahan bangsa Barat. Tujuan utama gerakan Afghani ialah menyatukan pendapat semua negara-negara Islam di bawah satu kekhalifahan untuk mendirikan sebuah imperium Islam yang kuat dan mampu berhadapan dengan campur tangan bangsa Eropa. Tidak ada pemisahan antara agama dan politik. Politik merupakan sesuatu yang penting karena menyangkut perkara yang berkaitan dengan pemerintahan suatu negara. Teraturan hidup manusia dalam sebuah negara banyak bergantung pada kestabilan politiknya. Politik juga sangat menentukan corak sosial, ekonomi, budaya, hukum, dan berbagai aspek kehidupan lainnya. Yang terakhir ada pengaruh pemikiran Jamaluddin Al-Afghani. Dari sudut teori politik, Al-Afghani menentang utama terhadap despotik dan pembela sistem demokrasi yang didukung rakyat. Menurutnya, umat Islam perlu meniru Barat dalam hal tertentu yang positif, tetapi tetap konsisten terhadap nilai-nilai dasar ajaran Islam. Dia tidak ragu mensosialisasikan gagasan negara berbentuk republik dan kepala negara dipilih oleh rakyat dengan secara demokratis. Karena dengan prinsip seperti itu, musyawarah sebagai pilar penting dalam menjalankan pemerintahan lebih terbuka dilaksanakan. Sekian, Pak, dari saya. Lanjut ke Tommy nggak? Langsung Tommy. Bisa dengar suara Sarah? Bisa. Langsung lanjut ini aja ya, ke makalah selanjutnya ya. Tes, bisa dengar suaranya? Bisa dong. Bisa. Oke, Bapak mana nih? Pak langsung lanjut ke makalah saya aja Pak ya. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Langsung ke pembahasan makalah saya aja. Makalah saya berjudul Thaha Hussein. Sedikit tentang biografi Thaha Hussein. Thaha Hussein adalah penulis dan intelektual Islam Mesir yang sangat berpengaruh pada abad ke-20. Thaha Hussein memiliki nama lengkap Thaha Ibnu Hussein Ibnu Ali Ibnu Salamah, lahir pada tanggal 14 November 1889. Ia juga merupakan tokoh utama Renaissance Mesir dan gerakan di Timur Tengah dan Afrika Utara, dijuluki sebagai dekan sastra Arab. Kemudian Thaha Hussein tergolong penulis yang produktif. Karya tulisnya kebanyakan dalam bidang sastra Arab, sejarah, biografi, cerita, pendidikan, dan bacaan berseri. Karya-karya tersebut antara lain Fi al-Adab al-Jahili, Hadits al-Arba'ah, Ma'a al-Mutanabi, Min Hadits al-Shirwa Nats, Fusul Fi al-Adab al-Nakh, Ali Hamisi al-Shira, Mawar'a al-Nar, Al-Ayyam Mustaqbal, Al-Saqafa Fi al-Mis, Ali Wabanu wal Syaikhan, dan sebagainya. Thaha Hussein lahir di Isbet al-Kilo, sebuah desa di
Kegu Bemuran minyak di Mesir Hulu Tengah. Toha Hussein merupakan salah seorang sosok pribadi muslim yang telah banyak memiliki gagasan bagi kemajuan umat Islam, termasuk dalam bidang pendidikan. Gagasan tersebut tertuang di sela-sela karyanya. Posisi Toha Hussein yang penuh menjabat sebagai Menteri Pendidikan di Mesir juga memiliki pengaruh yang tak dapat ditinggalkan sebagai upaya memajukan pendidikan Islam. Toha Hussein berkuliah di Kutab dan setelah itu ia diterima di Universitas Al-Azhar, di mana ia belajar agama dan sastra Arab sejak usia dini. Ia enggan untuk mengambil pendidikan tradisional ke dalam hatinya. Toha Hussein merupakan anak ke-7 dari 13 bersaudara. Ia lahir dari keluarga kelas menengah ke bawah. Ia mengidap oftalmia dan menjadi buta pada usia 2 tahun akibat pengobatan yang salah oleh seorang praktisi yang tidak terampil. Kemudian saat Toha Hussein berkuliah di Universitas Montpellier di Prancis, takdir berkata lain. Ia bertemu dengan Suzanne Bresseu. Tak lama berserang ia menikahi Suzanne Bresseu pada tahun 1895 dan Suzanne menjadi seorang istri, sahabat dan ibu dari kedua anaknya. Di sisi lain, Toha Hussein sering disebut dengan sebutan suara manis. Nama ini berasal dari kemampuannya untuk membacakan kepada saat ia mencoba untuk meninggalkan pemahamannya tentang bahasa Prancis. Toha Hussein mempunyai sepasang anak perempuan dan laki-laki. Yang keduanya adalah tokoh penting di Mesir. Anak perempuannya beliau bernama Aminah dan laki-lakinya bernama Monis. Toha Hussein mempunyai karir akademik di kampusnya yang sangat berpengaruh. Pada tahun 1990 ia diangkat sebagai Menteri Pengetahuan Departemen Pendidikan, di mana ia memimpin seruan untuk pendidikan gratis dan hak setiap orang untuk dididik. Selain itu, dia adalah seorang pendukung yang menentang pembatasan pendidikan hanya untuk orang kaya. Tommy, sehubungan dengan itu, katanya, ya. Bilang Bapak langsung ke Cindy? pemikirannya. Oh, langsung ke pemikirannya. Iya. Pemikiran Toha Hussein yang kemarin ada di RPS ada 2 di bidang sejarah dengan bidang sekularisasi Al-Quran. Untuk yang di bidang sejarah, Toha Hussein Al-Fitnah Al-Kubra adalah peristiwa kekacauan politik yang berakibat terbunuhnya Khalifah Utsman bin Affan. Peristiwa ini menjadikan peristiwa kelam dalam sejarah Islam yang berdampak pada polarisasi umat Islam ke dalam kelompok-kelompok. Kemudian muncullah perang sipil yang berkelanjutan. Sejarah kelam mewarnai penyebaran Islam sepeninggal Rasulullah. Ini mengunggah Toha Hussein sebagai seorang intelektual, sastrawan, sejarawan Mesir yang terkenal liberal dan kontroversial untuk mengkaji ulang secara kritis sehingga bisa menjadikan pencerahan pemahaman umat Islam tentang sejarah Islam yang komprehensif untuk memetik nilai kebaikan, tafsir, dan interpretasi. Toha Hussein yang dinilai baru dan berbeda dengan para sejarawan lainnya. Kemudian di bidang sekularisasi Al-Quran,
Pandangan Toha Husin ini bermula pada tahun 1926 ketika ia menuangkan gagasannya dalam buku Fi al-Syir al-Jahili. Menurut Toha Husin, mayoritas sastra Arab jahiliyah bukanlah karya sastra orang-orang jahiliyah, namun hanyalah karangan-karangan yang muncul pasca Islam. Sastra itu lebih banyak rendensinya terhadap kehidupan umat Islam. Toha Husin yakin bahwa sastra Arab jahiliyah yang asli itu sedikit sekali. Syair sekarang sudah tidak relevan untuk mengungkap ilustrasi sastra jahiliyah yang asli. Toha Husin kemudian mengambil konkluzisi bahwa apa yang dikatakan sebagai syair Al-Qaid Tarfa Ibnu Kalsum antara sebenarnya bukanlah berasal dari mereka semua, namun hanya sekedar cerita-cerita buatan rekayasa bangsa Arab. Gagasan Toha Husin tentang sekularisasi Al-Quran mendapat reaksi dari banyak para ulama. Meski demikian, bagaimana Toha Husin sebenarnya justru memberikan kontribusi yang berharga bagi kemajuan umat Islam dalam menyiapkan suatu pendidikan yang rasionalis dan kritis, terlebih dalam menginterpretasikan Al-Quran. Stagnasi yang berkembang di tubuh umat Islam sulit untuk dirubah jika dinamika pemikiran yang dikembangkan mereka masih berkutat wacana klasik yang tidak mengedepankan pendidikan yang rasional. Sudah, Pak. Demikian tes. Ada dengar suara saya? Dengar dong, dengar. Demikian makalah yang dapat saya bacakan. Untuk pertanyaannya ini gimana nih, Tom? Bapak mana, Cindi? Bapak tadi keluar. Ya. Jadi kelompok 6 kapan tampil? Seharusnya sesuai urutan. Kan habis Cindy nih. Habis Cindy kan sebenarnya Fanny ya? Iya. Ya, seharusnya sesuai urutan, tapi nggak apa-apa. Berarti kelompok 6 minggu depan. Ya, kelompok 6 Fanny sama Indah Rizky. Habis itu Siti Arda. Berarti minggu depan ya? Ya berhubung aku udah mau juga nih kan. Belum dong. Kasihlah pertanyaan satu, Tom. Ya, ini aja. Buka Baca pertanyaan aku, aja, ya Tom. kasih pertanyaan. Oke. Pak, gimana Pak? Langsung Sudah aja. bisa di... Ya. Langsung. Ini Bapak punya masalah dengan jaringan di sini nih.
Bapak pakai HP manggilnya. Yuk, langsung bantu dengan HP. Siapa mau bertanya? Langsung aja. Langsung, Rizal Zikri. Mau bertanya? Silakan. Mungkin mau tanya Zikri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh. Jadi saya ingin bertanya kepada Cindy Maulida. Apakah ada perbedaan pemikiran salafiyah yang dikembangkan oleh Al-Afghani dengan pemikiran salafiyah yang dikembangkan oleh Ibnu Taimiyah? Ya, yang kedua. Al-Afghani dan Ibnu Taimiyah. Catat saja dulu. Kedua, silakan. Sama Tommy, siapa yang bertanya? Si Zikri tadi Pak, dia mau bertanya. Mulai langsung. Tom, saya mau bertanya apa sama Tommy, Pak? Ya. Apa yang menyebabkan Toha Hussein itu buta, Tom? Dengar, Tom. Buta karena sakit. Kena penyakit, udah selesai. Baik, mana tahu ada Coba penjabarannya, pemikirannya, Pak. coba. Arah-arah pemikirannya coba tanya. Jangan Arah nafsu. pemikirannya, baik, Pak. Bentar, Pak. Yang lain ada yang mau menanggapi dari dua makalah ini? Ada yang lain? Ya kalau nggak udah kita berlama-lama begitu, langsung Cindy. bentar Pak. Cindy langsung dijawab. Ya Pak, lagi cari yang Ibnu Taimiyahnya Pak. Oh ya, udah dapat Pak, udah dapat. Iya itu kan. Ya, Baik, iya. saya akan menjawab pertanyaan dari Siti Arda tadi ya. Perbedaan pemikiran salafiyah. Bukan Siti Arda, Zahra. Oh, Zahra. Perbedaan pemikiran salafiyah Al-Afghani dengan Ibnu Taimiyah. Jadi kalau Jamaluddin Al-Afghani dia aliran keagamaannya berpendirian untuk dapat pemulihan kejayaan umat Islam, harus kembali pada ajaran Islam yang masih murni seperti yang dahulu diamalkan oleh generasi yang pertama Islam,
yang juga disebut dengan salaf atau pendahulu, yaitu yang saleh yaitu Muhammad SAW, yang membawa ajaran Islam yang murni. Kalau Ibnu Taimiyah, dia ada 3 komponen, tetapi enggak. Kalau Afghani pemikiran ada 3 komponen, yaitu keyakinan bahwa bangunan dan kejayaan Islam hanya mungkin terwujud kalau umat Islam kembali kepada ajaran Islam yang masih murni dan meneladani pola hidup para sahabat Nabi, khususnya Khulafah ar-Rasyidin. 2, perlawanan terhadap kolonialisme dan dominanisme Barat, baik politik, ekonomi maupun kebudayaan. Dan 3, pengakuan Barat baik politik, ekonomi maupun kebudayaan. Pengakuan terhadap keunggulan Barat dalam bidang ilmu dan teknologi, dan karenanya umat Islam harus belajar dari Barat dalam 2 bidang tersebut, yang pada hakikatnya hanya mengambil kembali apa yang dahulu disumbangkan oleh dunia Islam kepada Barat, dan kemudian secara selektif dan kritis memanfaatkan ilmu dan teknologi Barat untuk kejayaan kembali dunia Islam. Kalau Taimiyahnya Pak, Ibnu Taimiyah. Kalau Ibnu Taimiyah bagaimana? Di sini Bedaannya sedikit aja sebenarnya. serupa Pak katanya. Ibnu Taimiyah telah mengajarkan teori yang serupa. Mungkin hanya Serupa, iya. betul, tapi ditambah dengan bagaimana supaya hal-hal yang baru itu dimunculkan, Iya. dipikirkan. Nah, jadi dia lebih progresif sebenarnya Ibnu Taimiyah. Baik Pak. Nah, jadi ini lebih progresif ya. Ini sebenarnya yang yang bertentangan dengan salafiyah. Secara umum dia seorang pembaharu murni siapa ini Ibnu Taimiyah, dan seorang yang sangat progresif, terkenal dengan pemikiran-pemikiran yang sangat progresif. Maunya ini memang mendapat pembahasan satu orang nih Ibnu Taimiyah ya, bagus nih sebenarnya. Kalau ada yang belum ada judul, sini. Iya Pak, yang ke-27 belum ada judul Pak. Nah ini aja, kasih aja pemikiran Islam Ibnu Taimiyah lah ya. Baik Pak. Ganti dengan itu aja ya. Oke, cukup udah azan, nggak apa-apa, udah. Si Tommy nggak ada yang tanggapi itu dia. Kalau kenapa dia buka, ya udah kita yakin aja jawabannya ya. Apa sih Fikri itu nanya macam-macam gitu. Mana dia udah menghilang pula tuh. Ya udah itu aja, cukup. Udah azan. Tinggi salam kita semua jamaah sana. Puasa-puasa ini pahalanya berlipat ganda. Ya, 70 kali lipat ganda harus kita dapatkan itu. Ya demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Cindy, tadi kelompok terakhir apa judulnya? Pemikiran Islam Ibnu Taimiyah. Kenapa dia buta atau?